Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Sore ini, aku dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Karangnunggal mau berangkat ke Jawa Tengah, tepatnya ke daerah Yogyakarta. Kami di sini untuk melaksanakan studi kampus yang dilaksanakan dari sekolah. Di sini, kami didampingi oleh guru-guru beserta tim travel dari PT Sinar Palapatur Tasikmalaya. Kalau kalian penasaran, ingin jalan-jalan, silahkan cek di akun Instagramnya. Selama di perjalanan, kami diarahkan oleh petugas travel Sinar Palapatur yang berada di mobil kami, yaitu Kak Angga, yang memberikan arahan, tata tertib, dan lain-lain. Fasilitas yang diberikan selama kita dalam perjalanan di mobil juga sudah cukup lengkap, dari AC-nya yang dingin banget, agar kita selama di perjalanan itu sangat nyaman, apalagi siang hari yang gerah loh. Di dalam mobil juga terdapat TV dan juga internet untuk hiburan selama di perjalanan. Tuh, kelihatan banget kan gimana asiknya keseruan di dalam. Alhamdulillah nih, setelah beberapa jam kita di perjalanan, kita telah sampai di tempat pertama yaitu Lavatur Merapi. Di hari yang cerah ini, kita bakal seru-seruan sekaligus belajar tentang kejadian erupsi Merapi pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Dari titik awal ini, kita akan berangkat menggunakan mobil Jeep untuk mengunjungi beberapa tempat nantinya. Halo, kunjungan hari ini pertama kita ada di Lavatur Merapi bersama teman-teman dari 11.3, ada Sandy, Fikri, Danam, sama Rai. Ini kita udah pada ramai banget. Di sana ada teman-teman dari kelas kita juga. Say hi. Hai, say hi. Di sana juga udah pada rame banget. Kita lagi nunggu buat pemberangkatan di sini. Bapak, kalau boleh tahu di sini tuh udah berapa lama sih berdirinya Lavatur ini? Udah lama ya, kalau Jeep ini sudah erupsi. Sudah erupsi tahun 2010. 2010. Ya. Sudah mulai Pokoknya udah lama jadi driver Jeep di sini. sini. Ya. Saya baru perdana. Oh, baru perdana. Oh, Ya. udah baru perdana ya. Ya. Kali ini kita bakal melewatin beberapa trek. Lewat mana aja nanti, Pak? Ya ikut dulu aja. Mas. Oh, gitu. Rasanya kan saya juga belum tahu. Tapi gitu. kalau treknya apa itu lewat manuver air kayaknya juga lewat ya. Oh, gitu. Jadi tunggu aja, nanti kita bakal ngeliat apa aja yang bakal kita lalui. See you guys. Wah, ternyata si bapaknya ini baru pertama kali menjadi sopir di sini. Ya, nggak apa-apa lah, kita bismillah aja ya. Kita udah mulai jalan di sini, benar-benar nanjak banget ke atas. Sama si bapaknya dari tim Lavatur di sana. For your information, kita di sini naik mobil Jeep. Mobil Jeep itu dibuat pada tahun 1941. Dan pada kala itu mobil Jeep digunain buat Perang Dunia Kedua yang digunakan oleh tentara Amerika Serikat. Namun sekarang seperti yang kita lihat, kita sedang menaiki mobil Jeep yang memang bagus tenaganya untuk trek-trek seperti ini. Kita udah sampai di tempat pemberhentian sementara, kata si bapaknya, dan mobil Jeep di sini udah pada parkir semua. Dan di sebelah sana ada rumah, kalau nggak salah setahu saya itu rumah joglo, rumah khas dari Jawa Tengah. Gini. Kita sekarang udah ada di Museum Mini Sisa Hartaku. Di sini tuh terjadi erupsinya Gunung Merapi pada tahun 2010. Check it out, kita langsung lihat ke dalam. Museum Gunung Merapi terletak di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta, dekat dengan Gunung Merapi.
Museum ini memiliki berbagai artefak yang menarik, seperti foto-foto bukti erupsi, puing-puing dan material vulkanik yang dipamerkan untuk memberikan gambaran tentang sejarah letusan Gunung Merapi. Pengunjung dapat mempelajari tentang sejarah letusan Gunung Merapi yang mematikan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Museum ini juga menampilkan informasi tentang upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat sipil untuk mengurangi resiko letusan di masa depan. Nah, sehabis ini kita bakal lanjut lagi ke tempat lain. Kita bakalan nyoba nyebur ke air di sana. Udah pada ngantri banget. Kita tungguin. Gimana tadi perjalanan dari jeep ke tempat-tempat bersejarah, terus ngedrive juga, gimana? Seru gak? Sangat seru. Gimana Bu pendapatnya Bu? Pendapatnya seru. Tapi buat aku sih kali kedua ini, jadi ya nggak jauh beda deh. Gitu pendapat Ibu Desi. Ya begitulah keseruan pada pagi hari ini kita melakukan tur lapa di Merapi, dan sekarang kita udah ganti baju menggunakan baju PSAS untuk menuju UGM. Kalau kita udah sampai di UGM dan samanya ada pada di situ. Ini bersama Kakak Rangga. Ya, panas. Panas. Aku bener-bener lupa gak ngerekam beberapa kejadian dalam perjalanan kali ini, karena emang ada beberapa kendala yang terjadi dari mulai baterai habis dan juga memang lagi capek ya gitu. Sampainya di UGM, kami masuk ke aula dan mendengarkan penyampaian yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Haji Leli Kodar, dan juga pihak universitas yang memaparkan materi tentang pengenalan lingkungan, juga tentang bagaimana sih cara dan usaha agar kita bisa masuk ke universitas impian kita. Tentunya di UGM, siapa sih yang gak mau gitu loh. Ya tadi itu adalah sekilas acara yang dilaksanakan di aula UGM, dan kali ini kita melanjutkan perjalanan ke HH Skyview. Mungkin perjalanan sekitar 40 menitan ya, stay tune. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Pak Yayat selaku tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Karangtunggal. Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kunjungan kita kali ini? Alhamdulillah sampai saat ini kunjungan dilakukan sesuai jadwal, dan baru saja selesai mengikuti sosialisasi atau kunjungan silaturahmi juga ke UGM yang ada di Jogja. Dan barusan hasilnya seperti itu, memberikan gambaran tentang bagaimana masuk UGM. Terima kasih Bapak. Nah, semalam kita nginep di Hotel Merbabu. Cuman sebelum ke Hotel Merbabu semalam itu ke HH dulu. Cuman gak sempet bikin video karena emang capek, udah benar-benar capek banget. Sekarang kita mau lanjut tempat oleh-oleh, katanya gak tahu kemana. Yang penting sekarang kita masuk ke mobil dulu biar aman jaya. Halo Naja, gimana sih pendapat pas 2 hari kemarin kunjungan ke UGM sama ke HH? Menurut pribadi saya, kunjungan kemarin dan akan hari ini itu sangat menyenangkan karena menambah banyak sekali pengalaman baru yang akan kita dapati mengenai pelajaran tentang tradisi Yogyakarta dan pelajaran mengenai daerah setempat. Dan ini juga menjadi pengalaman untuk kenangan kedepannya bersama teman-teman, karena masa-masa ke Yogyakarta waktu SMA tidak akan terulangi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Naja. Kita udah sampai di tempat pembelian oleh-oleh khas Jogja. Dan di sini tuh
bukan hanya penjualan oleh-olehnya aja yang disediakan, tapi pembuatan oleh-olehnya juga. Nah, ada rangka lagi. Di sini juga bukan hanya bakpia aja yang ditampilin, tapi beberapa adonan kue yang lain juga. Kak Dimas, gimana sih pendapatnya tentang oleh-oleh yang ada di Jogja ini? Tentunya sangat excited ya guys ya. Di sini ada pembuatannya langsung, kalau ingin lihat pembuatan bakpia seperti apa ada di belakang sana. Langsung dibuat fresh di sini langsung ya guys. Harganya juga terjamin. Selain bakpia juga di sini ada nih. Ada bayam kriuk guys, ada kacang mete. Kacang mete ini enak sekali kalau kata saya banyak. Tuh, selain itu ada brem juga. Ini nih rasanya enak banget ya, brem suling. Nah, kamu nu brem suling mah guys ya. Itu ada di Mas. Ya ada aku. Ada Bang. Kita udah mau ke kasir, cuman ini tuh ngantrinya panjang banget. Lihat. Yalah, gak apa-apa. Sesudah membeli oleh-oleh, kita berangkat lagi ke keraton untuk belajar tentang budaya dan sejarah yang ada di sini. Alhamdulillah kita udah sampai di keraton dan ini lagi di parkiran bis. Terus kita mau menyelesaikan tugas yang udah diberi sama guru-guru. Habis ini kita jalan dulu ke keraton. Halo, kita udah sampai di Keraton Yogyakarta. Di belakang saya ada tempat. Saya kurang tahu tempat apa dan Halo teman-teman, di sini kita akan melaksanakan proyek kita kali ini di dalam keraton. Kita akan bersama orang-orang keraton dalam nanti. Insya Allah yang akan membimbing kita dalam proyek kali ini. Saksikan ya. Stay tune. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Keraton ini tidak hanya merupakan tempat tinggal bagi keluarga kerajaan, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan politik. Salah satu hal yang paling mencolok dari Keraton Yogyakarta adalah arsitekturnya yang megah, dengan perpaduan gaya Jawa klasik dan pengaruh Islam. Bangunan-bangunan keraton ini memancarkan keanggunan dan kekuatan sekaligus. Bangunan utama seperti Bangsal Kencana dan Bangsal Kencono mempesona pengunjung dengan ornamen-ornamen ukiran yang rumit dan detail yang memperlihatkan keahlian tangan-tangan ahli kerajinan Jawa. Selain menjadi tempat tinggal bagi keluarga kerajaan, Keraton Yogyakarta juga menjadi pusat kegiatan budaya. Di dalam kompleks keraton ini, seringkali terdengar gamelan yang merdu mengiringi upacara keagamaan atau pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit. Sebagai salah satu keraton tertua di Indonesia, Keraton Yogyakarta memegang peranan penting dalam sejarah negara. Dari keraton ini, Sultan Hamengkubuwono I memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda, menjadikannya simbol perjuangan dan keberanian. Di dalam Museum Keraton, pengunjung dapat menyaksikan berbagai artefak bersejarah seperti pakaian kerajaan, senjata tradisional, dan lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan keraton pada masa lampau. Selain keindahan budaya dan sejarah, Keraton Yogyakarta juga dikelilingi oleh keindahan alam yang memukau. Taman Sari yang merupakan bekas taman istana yang dipenuhi dengan kolam-kolam dan taman-taman yang indah, menawarkan pengalaman yang menenangkan bagi pengunjung yang ingin menjauh sejenak dari kebisingan kota. Kesimpulannya, Keraton Yogyakarta tidak hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga jendela yang membuka pandangan kita terhadap kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Dengan keindahannya yang megah dan warisan sejarahnya yang kaya, keraton ini akan terus menjadi destinasi yang memikat bagi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Beres dari keraton, kita langsung pulang. Ada yang jalan kaki, terus ada juga yang naik beca. Cuman saya naik beca, tapi salahnya tadi tuh kirain langsung ke Malioboro dan ya pesan beca bilang mau ke Malioboro dan diberhentiin di Malioboro. Pas di tengah-tengah deket apa sih namanya rumah hantu Malioboro. Dan sialnya aku kejebak hujan di sini
dan di sana harus disuruh ngumpul. Ya gak tahu nasibnya kayak gimana. Sekarang ngomongin teman juga susah. Aduh, lihat nih hujan. Begitulah singkat cerita dari awal sampai akhir. Tidak banyak hal yang terekam, tapi semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah semuanya, bye.